Baik, jadi percepatan konstan, rumus dari percepatan itu apa? Apa rumus dari percepatan? Percepatan itu kan dia dirumuskan dengan A sama dengan delta V kan? Delta T. Atau V yang kedua, posisinya, posisi akhirnya, kita misalkan posisi kedua ya. Dikurang dengan posisi awal dibagi dengan perubahan waktu ya. 2 dikurang ke 1. Kan itu dia. Nah, kapan dia dikatakan konstan? Kapan A ini konstan dia? Kapan A itu dia konstan? Pada saat kapan dia konstan? Apabila apa? Apabila setiap perubahan dari kecepatan itu, ya, setiap perubahannya itu, perubahan kecepatannya itu konstan, ya. Perubahan kecepatan ya, jadi ini harus saudara pahami ini. Jadi ya, perubahan kecepatannya yang konstan. Artinya apa? Misalkan dia awalnya V1 itu dia sama dengan 0 km per jam ya. Setelah itu V2 dia 10 km per jam. Jadi kalau dia konstan, V3-nya berapa? Kalau dia berubahnya konstan, berarti V3-nya 30 km per jam. Berapa? 20, Pak. 20 km per jam ya. 20 km per jam. Kemudian V yang keempat 30 km per jam. 30 km per jam. Setiap perubahan waktunya berapa? Misalkan setelah dia bergerak 2 detik misalkan, atau 1 detik gitu. 1 detik. 1 detik berikutnya dia menjadi 2 detik lagi ya. Kemudian ke sini 1 detik lagi. Nah, jadi setiap perubahan 1 detik, dia berubah kecepatannya sebesar 10 km per jam. Nah, setiap 1 detik. Makanya kecepatannya akan menjadi konstan setiap perubahan waktu ya. Percepatannya ya, maksud apa? Percepatannya akan menjadi konstan setiap perubahan waktu ya. Itu yang dimaksud dengan percepatan konstan. Nah, jadi perubahan kecepatan selalu sama dalam setiap satuan waktu tertentu. Jadi waktunya tertentu, perubahannya juga tertentu ya. Kira-kira paham sampai di sini maksud dari percepatan konstan ya? Paham, Pak. Atau biasa kita sebut dengan apa percepatan konstan ini? Bukunya sudah saudara baca belum? Kecepatan rata-rata, Pak. Apa? Percepatan konstan ini kita sebut apa biasanya? GLBB. Gerak lambat. Apa GLBB? Ada yang tahu GLBB? beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan percepatan konstan ya. Itu yang dinamakan dengan percepatan konstan. Jadi dia geraknya itu berubah beraturan. Jadi artinya apa? Perubahan dari kecepatan tadi terjadi secara teratur ya. Nah, itu yang dimaksud. Oke. Kita lihat untuk percepatan konstan. Untuk rumus untuk percepatan konstan kita langsung masuk di sini aja ya. Nah, ini yang Bapak suruh kemarin saudara itu untuk mempelajarinya ya. Ini kan untuk rumus untuk gerak lurus berubah beraturan ya. Artinya apabila dikatakan dalam sebuah persamaan itu percepatan konstan, maka berlakulah rumus. Ya, berlakulah rumus seperti ini. Saudara, bukunya udah Bapak bagikan ya, udah di-download. Bukunya udah Bapak bagikan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh ya, tugas juga belum Bapak kasih ya. Bapak kirim di sini aja lah ya. Bapak kirim di apa aja, di nanti kirim. Nanti saudara kirim di grup ini Bapak kirim di sini aja.
Bahasa Inggris terus bahasa Inggris. Oh, nggak bisa ini. Ke Microsoft Drive. Oke, nanti di grup. Oke, nanti aja lah ya, ingatkan lagi ya. Setelah belum PR-nya belum Bapak kirim kemarin kan. Betul Bapak lagi persiapan akreditasi untuk mesin karena kita sudah habis ya. Jadi nanti senior-senior saudara yang tamat kasihan nanti. Nah, mereka tanpa akreditasi kita harus mempersiapkan. Jadi kalau tanpa akreditasi mencari pekerjaan nanti susah ya. Orang nggak mau kalau kita tanpa akreditasi itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Untuk percepatan konstan A ya, acceleration. Percepatan konstan ini ada beberapa persamaan yang berlaku ya. Dan ini nanti sangat berguna untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan percepatan konstan ya. Jadi kalau ada dikatakan di situ di dalam persamaan itu percepatan konstan katanya. Jadi saudara tinggal menggunakan rumus ini. Ya. Mau mencari V dalam kondisi tertentu. Ya. V yang dimaksud di situ adalah V pada saat T ya. Nah, misalkan pada saat T sama dengan 2 detik. Berapakah nilai percepatan misalkan ya. Nilai percepatannya pada saat T sama dengan 2 detik, P-nya sama dengan 20 km per jam misalkan ya. 20 km per jam. Kemudian VT maksudnya ini, V20. Jadi V pada saat T20 itu tinggal sudah masukkan rumusnya. V0 misalkan V0-nya sama dengan 0, dia tidak ada. Dari 0 misalkan dia bergerak dari 0 sampai 20 km dalam waktu 2 detik. Nah, berapakah percepatannya? Jadi saudara tinggal masukkan rumus saja. Bergerak dengan percepatan konstan gitu ya. Nah, jadi saudara kalau ada istilah percepatan konstan tinggal saudara masukkan ya. Nah, berapa percepatannya itu? Percepatan yang konstan itu pada saat T sama dengan 2 detik, VT-nya 20, tinggal saudara masukkan. V0-nya sama dengan 0, udah kita masukkan 0 gitu ya. Tambah A-nya, tambah T-nya tadi 2 detik, masukkan aja 2 gitu kan. Nah, nanti bisa kita cari A-nya kan. A-nya dapat berapa? PT-nya tadi berapa? 10. 20. Ya, saudara jangan lupa ya. Jadi kalau Bapak biasanya harus saudara buatkan itu tujuannya. Jadi A-nya jadinya berapa? 20 km per jam bagi 2 detik. Harus saudara ubah dulu jam itu dalam bentuk detik. Nah, jadi ini nggak bisa dibagi ini ya. Harus saudara ubah dulu jamnya menjadi bentuk detik. Ya, atau detiknya ini menjadi dalam bentuk jam gitu ya. Nah, ini nggak bisa langsung. Jam itu sama dengan 3.660 detik. Nah, jadi harus kita bagi 20, berarti percepatannya sangat sangat kecil ya. Dari 0 kalau kita rubah dalam 1 detik dia sangat kecil ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penggunaan dari persamaan ini, persamaan percepatan konstan. Nah, jadi jika diketahui VT misalkan, seperti tadi, V0-nya diketahui, A-nya diketahui, berapa nilai T? Nah, bisa juga ya. Jadi waktunya yang ditanya bisa juga. Jadi kemudian nanti dia berhubungan ini antara 4 rumus ini, dia akan saling berhubungan ya. Nah, dia akan saling berhubungan. Misalkan diketahui nanti jaraknya ya, jarak pada kondisi tertentu. Berapakah kecepatannya katanya? Yang ditanya kecepatan pada saat itu.
Nah, yang diketahui misalkan jarak, kemudian percepatan, ya, kemudian V0-nya, kemudian X0, sedangkan T-nya tidak diketahui. Nah, yang ditanya adalah ini, VT. Nah, saudara harus cari apa di sini? Saudara harus cari T, ya. Nah, saudara harus cari T-nya. A-nya misalkan diketahui gitu. Nah, kita mau mencari ini, V-nya ini. Nah, jadi kita harus cari T. Oh, berapa dapat T-nya? Setelah dapat T, baru kita bisa mencari VT dengan menggunakan rumus ini. V0-nya diketahui, A-nya diketahui, tinggal kita masukkan T. Ya. Nah, jadi, saudara harus mengidentifikasi. Intinya di situ mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh soal tersebut. Ini contohnya ada di sini. Nanti contohnya saudara baca aja menggunakan buku. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat ini ya. Freely falling ya, falling object. Falling object fall ya. Freely berarti jatuh ya, benda jatuh bebas ya. Nah, jadi kita lihat sekarang benda jatuh bebas. Benda-benda yang jatuh ya, artinya dia jatuh secara bebas. Seperti kita ketahui, untuk benda jatuh bebas ini penelitian yang dilakukan oleh Bapak ini ya, Bapak Galileo ya. Jadi dia menjatuhkan kertas, kemudian menjatuhkan apa namanya? Artinya dia satu itu benda yang berat, itu benda yang ringan ya. Jadi dijatuhkannya ya antara bola dengan kertas ya. Kertas kan ringan itu kan. Dijatuhkannya pada saat yang bersamaan gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di situ ya, kertasnya, karena kertasnya itu dia tidak menggumpal ya, jadi beda dengan yang sebelah sini. Sebelah sini kan kertasnya menggumpal ya, kalau sebelah sini kertasnya tidak menggumpal. Nah, pada saat dia mengulangi percobaan yang kedua itu dengan kertas yang berbentuk gumpalan, ternyata lebih jatuhnya sama ya. Kalau ini dia jatuhnya berbeda. Jadi ada yang mempengaruhi di situ ternyata ya. Nah, itulah dasar dari penelitian dari Galileo Galilei, sehingga dia mendapatkan suatu teori ya, suatu teori hipotesanya, yaitu apabila sebuah benda jatuh bebas, dia akan mengalami tapi percepatannya apa? Percepatannya konstan. Nah, berapa percepatan kalau benda jatuh itu? Berapa percepatan benda jatuh? 10, Pak. Ya? 9,8. Ya. Nah, ini ada di sini. Apabila sebuah benda di bumi, pada suatu lokasi ya, pada sebuah lokasi tertentu di bumi, jika tidak ada hambatan udara, semua benda jatuh dengan percepatan konstan yang sama. Jadi artinya kalau berada pada ini seperti ini kan diletakkan pada ruang hampa ini ya. Nah, diletakkan pada ruang hampa. Nah, jika sebuah benda itu di lokasi tertentu di bumi, dengan tidak adanya hambatan udara, semua benda akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama. Jadi masanya tidak mengaruh lagi, Pak? Kalau yang di atas ini tadi kan,
ada hambatan udara di sini kan? Nah, ada hambatan udara karena bentuknya seperti ini, jadi dia ada hambatan udara. Kalau ini dia dibentuk bulat kertasnya, tidak ada hambatan udara, maka dia akan jatuh dengan bersamaan. Ya, kalau ini ada hambatan udara. Kemudian di sini ada yang satu di ruangan hampa, yang satu ada udara. Kalau tidak ada udara, maka dia jatuh. Sehingga disimpulkanlah oleh Galileo Galilei bahwasanya pada suatu lokasi tertentu di bumi dengan tidak adanya hambatan udara, semua benda jatuh dengan percepatan konstan yang sama. Ya. Percepatan konstan yang sama. Berapa percepatan gravitasi bumi itu? Percepatan yang menyebabkan benda jatuh dengan gaya yang sama itu adalah sebesar 9,8 detik ya, meter per sekon. Oke. Kita lanjutkan atau 32 feet per sekon. Ini contohnya tidak Pak Surah pelajari ya. Contoh. Jadi tadi itu akan berlaku dia rumus yang di atas tadi ya. Untuk percepatan konstan. Jadi saudara menyelesaikan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan benda jatuh ya. Itu dengan menggunakan persamaan percepatan konstan tadi ya. Ini juga bola yang dilempar ke atas ya. Di bola yang kita lempar ke atas dia akan jatuh. Jadi analisisnya sama dengan yang tadi. Berarti kalau dia dilempar ke atas, otomatis yang terjadi apa? Karena gaya gravitasinya ke bawah, otomatis dia semakin lama, semakin ke atas, dia akan mengalami perlambatan ya. Dia akan semakin melambat pada titik tertentu. Pada saat titik puncaknya, di situ dia kecepatannya sama dengan 0 ya. Jadi dalam analisisnya nanti kecepatan pada titik puncak itu dia sama dengan 0. Jadi kalau saudara menganalisanya, berarti pada saat V di titik puncak itu misalkan disebutkan tingginya sejauh dilempar sejauh 5 meter misalkan. Kemudian setelah 5 meter dia jatuh ke bawah. Artinya pada saat titik tertinggi itu kecepatan benda itu sama dengan 0 ya. Di sini ada kecepatan awal, pada waktu tertentu juga ada kecepatannya, pada saat di titik puncak V-nya itu sama dengan 0. Jadi ini merupakan penyelesaian untuk kondisi batas tertentu yang bisa kita memudahkan kita untuk menganalisis ya. Jadi ketika dia dan kita juga hati-hati dengan tanda ya. Saudara juga hati-hati dengan tanda. Karena ini dia ada arah yang berbeda ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Saudara bisa dalam analisisnya menetapkan misalkan yang ke atas itu benda yang bergerak ke atas, semua tandanya itu dengan tanda positif ya, tanda positif. Nah, ini dia bergerak ke atas, positif. Kemudian yang bergerak ke bawah, dia beri tanda negatif ya, kita beri tanda negatif. Pergerakan dari bawah ke atas ini itu arahnya positif. Pergerakan dari atas ke bawah itu dia negatif. Jadi untuk memudahkan menentukan arah pergerakan ya. Baik, sampai sejauh ini ada yang ditanyakan silakan. Kalau enggak kita masuk kinematika 2 dimensi. Ada yang ditanyakan? Nanti contoh-contoh soalnya saudara harus mempelajarinya. Karena kalau enggak saudara yang mempelajari sendiri, nanti ya Bapak contohkan juga. Ini masih analisis sederhana ya, nanti saudara pelajari lagi itu. Oke? Ada yang ditanyakan terkait kinematika 1 dimensi? Izin bertanya Bapak, saya Alfato Jatunugroho. Silakan. Kenapa? Saya Alfato Jatunugroho dengan NPM B1C021010. Izin bertanya Bapak.
pada Alpha gerak Sol. benda jatuh bebas. Ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ketika benda dia ada puncak di atas, ini sama dengan 0. Ya, V-nya kecepatan. Pada materi benda jatuh bebas, apakah massa benda itu diabaikan, Pak? Kenapa? Massa benda apakah diabaikan, Pak? Ketika menghitung gerak jatuh bebas benda, apakah massa benda itu diabaikan? Ya. Untuk analisis kinematika, kita kan belum melihat penyebabnya. Jadi di sini kita belum ada bicara massa, belum ada bicara kecepatan ya. Belum ada bicara gaya ya. Jadi massa, gaya itu kita masih kita abaikan di sini. Ini kan analisis bergeraknya itu saja. Bergeraknya itu seperti apa ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nanti kita lihat setelah kinematika 2 dimensi, kita akan lihat nanti berkaitan dengan gaya ya. Berkaitan dengan gaya atau dinamika kan. Itu kan berhubungan dengan dinamika. Masih ada lagi yang bertanya? Nanti semakin ke bawah dia akan semakin ini ya, semakin apa namanya? Ya, berlanjut ya. Kalau yang tadi itu masih yang dasar-dasar. Percepatan ya. Sekarang kita akan masuk untuk gerak kinematika 2 dimensi lagi ya. Nah, jadi kita akan lihat tentang gerak 2 dimensi. Untuk ini Bapak ada punya diktat ITB. Jadi kita lihat yang diktat ini ya. Oke, saudara lihat diktatnya. Diktat dari ITB ini. Mungkin saudara cari juga ada dia. Lihat ya. Untuk gerak 2 dimensi. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran-besaran gerak ya, seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatannya, gaya kita belum masuk ya. Kita belum masuk ke gaya ya. Dan lain-lain, besaran-besaran vektor yang lain termasuk gaya ya. Tapi gaya kita belum membahas tentang gaya karena kita masih menganalisis tentang gerak 2 dimensi ya. Jadi besaran-besaran yang kita bahas kemarin itu posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, itu dia merupakan besaran-besaran vektor, di mana mereka punya arah dan punya nilai ya, nilai. Kemudian seperti kemarin itu waktu ya, apalagi laju. Itu dia merupakan besaran-besaran skalar ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh arah dia. Besaran-besaran skalar. Arahnya mau kemana saja, yang namanya waktu tetap dia positif ya. Yang namanya waktu tetap dia positif. Arahnya mau kemana saja. Begitu juga dengan laju, mau kemana saja, dia tetap positif. Ya. Yang dipengaruhinya bukan perpindahan. Kalau di laju itu adalah jarak tempuh ya. Seberapa besar saudara berjalan. Itu yang saudara misalkan lari jalan-jalan di sekitar rumah gitu kan. Di sekitar rumah jalan 500 meter, balik lagi 500 meter, jalan lagi 500 meter, pulang lagi 500 meter. Itu namanya jarak tempuh. Itu untuk menghitung laju ya. Dia merupakan besaran vektor. Dia merupakan besaran skalar ya. Dia tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh arah. Beda dengan yang besaran-besaran ini, posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, termasuk gaya, itu dia merupakan besaran-besaran vektor yang dipengaruhi oleh gerak dan juga yang dipengaruhi oleh arah dan juga besar nilainya. Baik, kita akan lihat analisis vektor untuk gerak 2 dimensi ya. Jadi mirip juga sebetulnya dengan yang tadi. Kalau yang
kita Bapak share yang buku ya. Mirip juga dia analisisnya, ini buku. Analisisnya juga analisis 2 dimensi dengan menggunakan vektor ya. Nah, kebetulan ada diktatnya, kita pelajari yang diktat ya. Nah, ini diktatnya. Kita pelajari yang diktat saja untuk memudahkannya ya. Bagaimana analisis vektor untuk gerak 2 dimensi? Kita lihat yang pertama itu posisi, mirip seperti kemarin, kita lihat posisi dulu. Untuk posisi, jadi kita 2 dimensi ya. 2 dimensi misalkan ada ini. Kita analisis yang mudah itu adalah menggunakan sumbu ya. Sumbu X dan Y ya. Nah, itu kan dia 2 dimensi. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah nilainya ya. Nilai sepanjang sumbu X, nilai sepanjang sumbu Y. Kemudian koordinat ini, koordinat 2 sumbu ini kita berikan vektornya itu adalah vektor satuannya adalah untuk X itu vektor satuannya adalah I ya. Kemudian untuk Y vektor satuannya adalah J, mana dia? Nah, ini J ya. Nah, J. Itu vektor satuan untuk Y. Sedangkan vektor posisinya sendiri dari awal dari pangkal koordinatnya ke ujung posisi benda. Jadi awalnya di sini ya. Ini awal koordinat posisi. Itu dilambangkan dengan R ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi vektor pangkal di koordinat itu adalah di sini ya. Nah, ini nolnya di sini dia. Nah, ke ujung posisi benda. Nah, itu dilambangkan dengan R gitu ya, posisi itu. Nah, misalkan ada sebuah benda, berada pada titik tertentu ya. Posisinya misalkan di sini, ini posisinya. Ya. Posisi sebuah benda di sini. Dari posisinya ini kita tarik dia dari titik pangkal ya. Nah, ke posisinya ini. Kita tarik dia ke titik pangkal. Ini adalah vektor R tadi, ya. Vektor R. Vektor R. Vektor R itu posisinya di mana? Di sini ya. Kita tarik dia ke arah X. Ke arah X berarti kita temukan di sini X. Iya, vektor I-nya kan. Nah, kemudian kita tarik juga dia ke arah Y ya. Kita tarik ke arah Y. Nah, didapatkanlah di sini vektornya J. Oke, kita dapatkan di sini Y vektor J. Nah, jadi vektor satuannya adalah dalam bentuk huruf J. Nah, Y-nya ini adalah angkanya ya. Misalkan angkanya di sini berapa? Angkanya misalkan 5 gitu ya. Nah, jadi saudara tinggal ganti berarti 5J gitu. X-nya di sini misalkan 4, berarti 4I gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan posisi. Jadi posisi R-nya itu adalah vektor R-nya X, I plus Y, J. Nah, ya. Sampai di sini kira-kira paham? Sudah bisa dipahami kira-kira? Berarti kan kita baru bicara ini. Nah, ini ya. Kira-kira paham? Paham. Paham ya? Nanti dia akan berlanjut lagi ini. Nah, berlanjut ke bawah. Ada yang mau ditanyakan silahkan dulu kalau mau bertanya. Gak apa-apa. Sebelum kita lanjut ya.
Ada yang ditanyakan? Nggak ada, lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Sudah paham sampai vektor satuan? Kemudian untuk vektor satuannya itu artinya adalah panjangnya ya, panjang dari vektor itu panjangnya adalah 1 ya. Vektor satuan artinya vektor yang panjangnya 1 ya. Atau berarti panjang dari vektor I itu adalah sama dengan 1. Panjangnya ya, bukan ininya, bukan vektornya itu, jadi panjangnya. Nah, bukan I-nya, jadi panjang dari I-nya itu ya, sama dengan 1. J-nya juga. Ya. Vektor J-nya panjangnya adalah 1 ya. Kemudian untuk vektor R-nya menentukan berapa panjangnya tadi R-nya itu ya. Panjangnya artinya kalau kita bicara ini matematika ya, kalau kita bicara matematika itu berarti kan kita mencari panjang ini kan. Nah, panjang ini panjangnya berapa ya X-nya, ini panjangnya berapa Y-nya kan. Nah, ini panjang R-nya tadi. Panjang R ya. Panjang dari vektor R atau sama dengan R saja boleh ya. Nah, tentu dengan menggunakan rumus apa ini? R sama dengan segitiga siku. Rumus apa? Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. Ah, inilah dia ya. Pitagoras. Sudah dibuat di bawah ini rumus Pitagoras ya. Nah, jadi kalau ditanya panjang R-nya, kira-kira seperti itu. Saudara gunakan rumus Pitagoras. Yang diambil apa? X-nya saja ya, panjang X dan Y-nya saja. Tidak masuk dia vektornya. Kalau ini vektornya ya. Vektornya 1, jadi nggak perlu dimasukkan dia di sini. Yang diambil hanya panjang X dan panjang Y-nya saja ya. Untuk mencari panjangnya ya. Kalau untuk mencari posisinya, nah seperti tadi. Ya. Posisinya dia, ini dia. Atas ini ya, untuk posisinya. Untuk panjangnya, ini dia rumusnya. Ya. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Antara panjangnya dengan vektornya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian ini sifat perkalian dari vektor satuan ya. I dikali I itu 1, J dikali dengan J itu 1 juga. Tapi kalau vektor I dikali vektor J itu 0 ya. Atau vektor J dikali vektor I dia nilainya 0 ya. Nah, baik, kita lihat perpindahan. Misalkan sebuah benda, kalau tadi posisi ya. Sekarang kita masuk perpindahan. Ada yang ditanyakan posisi? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau enggak kita masuk perpindahan. Ya. Misalkan sebuah benda mula-mula berada di titik A dengan vektor posisi R1. Beberapa saat berikutnya benda tersebut berada pada titik B dengan posisi vektor R2. Nah, jadi dia ada sebuah benda. Nah, ini dia. Oke. Ya, nah, ada sebuah benda. Ada sebuah benda dalam suatu koordinat X dan Y. Jadi dia awalnya berada di posisi ini dari titik awal ya. Sorry. Dia bergerak dari titik 0. Nah, ini posisinya. Berarti posisinya dia tadi R1. Kemudian pada saat berikutnya dia berada pada titik B. Ini titiknya A ya. Kemudian dia berada pada titik B.
Berarti dia sekarang adalah R2 ya. R2 vektornya, vektor R2. Ini vektor R1. Nah. Kemudian seberapa besar perpindahannya ya? Perpindahan benda dari titik A ke titik B. Perpindahan dalam analisis perpindahan kemanapun dia bergerak ya. Apakah dia bergeraknya mau ke sini baru sampai ke B? Apakah dia mutar dulu ke sini baru sampai dia ke B ya? Yang perpindahan itu adalah jarak terdekat dari posisi awal kan. Jarak terdekat dia dari posisi awalnya. Jadi yang mana dia? Jadi jarak terdekat saja yang kita ambil. Berarti dari sini ke tarik garis lurus. Itulah yang dinamakan dia dengan perpindahannya ya. Perpindahannya atau dinamakan dengan delta R. Vektor dari delta R. Delta R dari mana ke mana? Berarti dia karena dia berpindah dari A ke B, berarti berpindah dari R1 ke R2. Jadi delta R-nya adalah 2 dikurang 1 ya, 21 dia namanya. Jadi kalau dia berpindah dari 2 ke 1, itu 1 ke 2. Kalau dia 21 namanya, 12 namanya. Tapi kalau dia berpindah dari 1 ke 2, berarti 21 perpindahannya. Delta R 21 ya. Rumusnya apa? Perpindahannya adalah nilai perpindahannya itu sama dengan vektor R2 dikurang vektor R1 ya. Vektor R1 itu nilainya berapa? Vektor R1 sama dengan X1 I1 tambah Y1 J1 J. R2 vektornya X2I tambah Y2 J ya. Nah, vektor J. Ini vektor I. Vektor I. Nah. Delta R-nya berapa? Delta R21-nya vektornya berapa dia? Vektornya jadinya berapa? R2 dikurang R1 berapa? Ya, berapa dia nilainya? Ini kan berarti X 2I ditambah Y2J ya tutup kurung dikurang R2 dan R1. Dikurang berapa? X1I ditambah Y1J. 1J. Vektor J ya. Jadi nilainya jadinya berapa? I digabung dengan I, J digabung dengan J. Jadinya X3I. X3I tambah Y3. Berarti dia menjadi X2 dikurang X1. I ditambah Y2 dikurang Y1I. J. Nah, itulah nilai dia dari delta R-nya. Nah, ini dapat sudah lihat di bawah. Nah, ini dia ya. Mirip dengan analisis yang kita lakukan. Ya. Ini dia. Nah, dapat sudah lihat di bawah analisisnya. X2 dikurang X1 X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 ya. Itu adalah nilai perpindahan dari benda. Panjang perpindahannya dapat kita cari. Berapa panjang perpindahannya? Ya, tinggal kita panjang perpindahan tadi kan udah jelas kan? Panjangnya tadi apa rumusnya? R-nya itu rumusnya apa? Tadi dia berpindah tadi kan? X1. XI tambah YJ.
Perpindahan itu apa tadi? Rumusnya, rumus dasarnya tadi apa? Akar dari X1 tambah 1. X kuadrat ditambah Y kuadrat kan? Ini rumus dasarnya. Nah, kalau bicara ini berarti kan R-nya adalah R21. R21 berarti akar dari X2. Ini dulu. Berarti X 2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kurang Y1 dari R. Nah, ya. Pak sudah lihat di bawah sini. Ini dia ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Ini posisi sudah, perpindahan sudah masuk percepatan, masuk kecepatan. Nah, jadi dia mirip-mirip saja ya. Tapi bedanya apa? Ini ada analisis untuk menentukan besarnya. Ini kan sederhana aja kan. Ada yang ditanyakan sampai di sini silahkan. Kalau tidak lanjut ke kecepatan lagi. Berarti kan dia berubah terhadap waktu. No? Ada? Mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Udah paham? Nanti kalau dikasih kuis atau ujian, bingung kan? Kemarin kuisnya berapa persen? 10. 10. 15 apa 10? 15 ya? Kuisnya berapa? 20. Kuisnya 20, Pak. 20 kan? Kan udah Bapak jelaskan tugasnya cuma maksimal 10% ya. 10. Jadi kalau saudara kuisnya 100, ujiannya 100, tidak pernah buat PR, nah, saudara dapat A ya. Artinya saudara nggak pernah buat PR, tapi kuisnya dapatnya 100. Kan udah dapat 20% itu. Ujiannya dapat juga 100, berarti udah ada 80% kan? Nah, ada 80 ditambah, ujiannya kemarin 70 ya? 70 ya, Pak? 70. Ya, 70 ditambah 20. Nah, berapa itu? 90. 90. Nah, nggak apa-apa. Kalau misalkan Bapak kasih tugas, saudara nggak buat, tapi ujiannya 100. Kuisnya 100 juga. Semuanya ikut kuis dapat 100 terus. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu akan langsung dapat A itu. Ya, jadi kita ini terukur ya. Kalau ada yang nggak puas, nanti silakan. Nanti bisa diprotes. Ya. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kita bisa lanjut berarti ya. Nanti materi-materi yang Bapak jelaskan ini kan Bapak record. Nanti Bapak upload ke YouTube. Nah, nanti saudara bisa ulang lagi melihatnya ya. Bisa kirim file PDF-nya, Kak, Pak? Kenapa? Siapa itu? Bisa kirim file PDF-nya. Ya, nanti Bapak kirimkan yang kalau ini bisa di-download juga ini di materinya, Pak. Di ITB ada ini, di apanya ITB. Ini bisa saudara download juga. Nanti Bapak kirim juga ya. Ya, Pak. Atau nanti saudara bisa lihat di inilah. Juga ya, Pak. Yang Bapak jelaskan ini nanti Bapak masukkan YouTube. Nah, nanti saudara bisa lihat di situ lagi. Bapak apa yang Bapak jelaskan gitu ya. Bapak sambil Nama channelnya apa, Pak? Contoh nanti. Ini kan belum Bapak upload. Ini kan kita baru kuliah ini kan. Nah, ini untuk contoh-contoh soal ini nanti saudara bisa pelajari di buku juga ada ya, di buku apa itu? Di buku Dian Koli yang Bapak lupa nge-share-nya ke saudara ya. Nah, di situ juga ada contoh-contoh soal. Baik, kita masuk ke kecepatan rata-rata ya. Sekarang kita masuk kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata, tadi kita sudah membahas tentang yang pertama apa tadi yang kita bahas? Kinematika 2 dimensi. Yang pertama apa? Posisi, Pak. Ya, posisi. Ini kok banyak yang nggak tahu ini. Setelah itu apa lagi Fauzi Wiranata? Setelah posisi apa? Perpindahan. Ya. Nah, sekarang setelah perpindahan, kita lihat lagi mirip dengan yang sebelumnya itu. Kita lihat kecepatan lagi ya. Nah, jadi kita bertahap.
Posisi dulu, perpindahan, kecepatan ya. Nah, ini kita lihat kecepatan. Kecepatan rata-rata. Jadi dalam kecepatan rata-rata sama mirip dia dengan yang sebelumnya itu ya. Kita mendefinisikan kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara apa? Besarnya perpindahan ya. Perpindahan ini bukan jalurnya ya, bukan total dia melakukan perjalanannya ya, tapi perpindahannya yang kita lihat. Perpindahannya dengan lamanya waktu melakukan perpindahan tersebut. Kalau waktunya harus kita cari, dia mau ke posisi terakhir itu dia kemana lewatnya. Nah, itu waktunya ya. Jadi saudara misalkan ada warung ya dari rumah saudara itu saudara jalan, tapi jalannya mutar dulu. Nah, misal saudara ada temannya gitu ya. Nah, temannya itu rumahnya dari tempat saudara itu jaraknya 300 meter. Oh, saudara lewat ke rumah teman saudara dulu, baru nanti ke warung. Berarti saudara dari rumah teman itu ke warung jaraknya itu sekitar 600 gitu ya. Nah, berarti saudara udah jalan nanti 600 meter, 300 meter. Berarti 900 meter. Padahal jarak dari rumah saudara ke warung itu cuma 500 meter gitu. Saudara berpindah itu 500 meter. Tetapi waktunya ke rumah teman itu ditambah nanti dengan dari rumah teman ke warung ya. Mirip ya dengan yang kemarin. Itu namanya lama waktu. Untuk perpindahan tadi sudah disebutkan delta R, R2 dikurang R1 ya. Vektor R2 dikurang vektor R1. Kalau dia berpindah dari posisi R1 ke posisi R2. Lama waktu berpindah berarti perubahan waktunya. Kalau dia dari 0, berarti dia berpindah sejauh 30 detik. Misalnya berarti 30 detik dikurang 0. Oh, dia sudah jalan tadi 10 detik. Yang dianalisis adalah dari 10 detik ke 30 detik. Berarti 30 dikurang 10 ya. Nah, itu lamanya waktu berpindah. Tergantung di posisi mana dia yang diminta. Kalau tadi saudara berjalan dari rumah ke tempat kawan, waktunya 1 menit. 1 menit. Kemudian dari rumah kawan ke warung itu sekitar 5 menit gitu ya. 5 menit. Kalau yang ditanya itu seberapa besar berpindahnya dari rumah kawan saudara ke warung, itu delta T-nya tentu bukan yang dari rumah saudara analisanya dari tempat rumah kawan tadi ya. Beda itu. Kalau waktunya, kemudian perpindahannya itu jadi dari posisi dari rumah kawan tadi ke warung ya. Sesuatu yang berbeda nanti. Tapi kalau ditanya dari rumah, berarti waktunya 0. Tambah yang ke tempat kawan 1 menit, dari tempat kawan saudara ke warung 5 menit, berarti waktu berpindahnya T2-nya berarti 6 ya, 6 menit. 6 menit dikurang waktu awal dari rumah 0 berarti 6 kurang 0. Ya. Nanti kita lihatlah kalau untuk kecepatan rata-rata ini. Kecepatan rata-rata. Jadi tambahannya dari perpindahan tadi, tambahannya dari sini, dari analisisnya tadi, mana analisis? Dari sini, tambahannya hanya waktunya saja ya. Jadi kalau kecepatan ya, kan kecepatan rata-rata berarti vektor kecepatannya itu berarti delta ya, delta R kalau dia berpindah dari 2 ke 1 berarti delta R21 itu vektornya vektor R21 itu dibagi dengan delta T ya. Jadi perubahan waktu jadi dia berpindah dari sini ke sini ya. Seberapa lama dia berpindahnya? Kalau seandainya dia lintasannya ke sini, lintasannya berbeda misalkan ya. Seberapa dia? Itulah delta T-nya ya. Jarak delta R-nya ya jarak terdekatnya. Ya. Kira-kira bisa dipahami?
Sederhana. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Udah pintar ini kalau sampai di sini. Nanti kalau Bapak kasih kuis, nggak ada masalah kan? Oke, kita lihat kecepatan rata-rata. Nah, ini rumus dari kecepatan rata-rata ya. Nah, kecepatan, oh ya, untuk vektornya kita digunakan di sini ada tanda siku untuk kecepatan rata-rata ya. Nanti kan dia ada kecepatan sesaat juga, ada kecepatan rata-rata. Jadi untuk kecepatan rata-rata kita beri dia lambangnya menggunakan tanda siku ya. Nah, ini ada contoh soal ya, ada contoh soalnya di sini. Pada saat T sama dengan 2 second, posisi sebuah benda adalah R1, posisinya 10 I meter. Pada saat T sama dengan 6 second, posisi benda 8 J meter. Berapa kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Nah, kita lihat, kita buat aja koordinat itu ya. Kita buat dulu koordinatnya. Kita buat koordinat. Pada saat T sama dengan 2 second, posisinya adalah R1 10I. Kalau 10I itu posisinya di mana? Tengah. Siapa ini coba? Bu Fadilah Akbar. Posisi 10I itu di mana kalau di sini, di dalam koordinat? Ini yang X, ini Y ya. 10I itu di mana dia? Coba saudara tunjuk. Saudara menggunakan apa? HP ya? HP ya? Fadilah Akbar. Aktifkan ini. HP, Pak, HP. HP, Coba. Pak. Kalau pakai HP bisa. Coba kamu tunjukkan di mana posisinya. Di X, Pak. Ya, coba X-nya di mana dia? Di X. Di X ya? Benar ya, Ya, di Pak. X ya? Nah, oke, kita letakkan dia di X. Kira-kira di sinilah ya. 10E gitu ya. Nah, Ya. si X ini 10I gitu. Nah, ini posisi awalnya ya. Kemudian Ya, Pak. waktunya berapa? Pada saat 2 second. Jadi T-nya di sini 2 detik ya, 2 detik, 2 second. Kemudian pada saat 6 second, jadi dia setelah bergerak 6 second ya. Nah, ini pada pada saat dia 6 second, posisinya berada di 8J. Berarti 8J di mana? Area 8J. Duta Gandhi. Area Duta Gandhi. 8J itu di mana area Duta Gandhi? Di Y, Pak. Di Y ya. Ya. Di Y. Berapa? 8J. Nah, kita taruh dia Ya. di aduh, hilang dia. Tanda. No. Bentar, hilang dia nih. Oke. 8J. Nah, kita gambarkan aja ini. Berarti dia kira-kira di sinilah ya. 8. Nggak muat ini. Sorry. 8. Vektor J. Nah, oke. J. Nah, posisinya setelah dia bergerak 6 second. Jadi T-nya sama dengan 6 second. Ya. Kemudian, berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Nah,
rata-rata dari kecepatan rata-ratanya. Berarti dia ditanya adalah V. V rata-ratanya ya. V rata-ratanya berapa ya? Vektor V rata-ratanya. Sama dengan, berarti dia ini tadi R1 ya, vektor R1. Ini adalah vektor R2. Vektor R2. Oke, vektor R2. Jadi dia berpindah dari 1 ke 2, berarti kecepatan rata-ratanya berarti delta R2 1 dibagi dengan delta T ya. Delta T-nya berapa? Delta T-nya sama dengan 6 second kurang 2 second. Berarti delta T-nya adalah 4 second. Kemudian delta R-nya tinggal saudara masukkan aja ya. Oh, ini sudah ada di bawah ya. Nah, R2-nya R2 vektor R2 dikurang vektor R1. Ya. 8J Jadi dikurang tinggal saudara masukkan. R2 berapa dia? 8. 8. J. 8J. 8J dikurang 10I. 10I. Kurang 10I. Jadi dia dapat, kalau kita pindahkan ke depan, berarti min 10I. 10I. Terus 8J. J. Nah, ini adalah, oh sorry. Oh, ini delta R-nya saja ya. Oh, belum bagi dengan delta T-nya tadi. Nah, tinggal kita bagi aja di sini. Delta T-nya 4 second. Tinggal dimasukkan 4 second di sini ya. Ini dibagi dengan 4 second. T ini dibagi dia dengan 4 second ya. Ini satuannya yang di atas meter ya. Berapa dia P-nya? Ya, berarti dia P-nya adalah min 10I ditambah 8J per 4 second. Atau sama dengan min 10I dibagi 4 berapa? Berarti 2,5I ya. 2,5I ditambah 8J. 8 bagi 4 berarti 2 ya. 2J. 2J satuannya meter per second. Meter per detik ya. Meter per detik. Oke. Enggak, Bapak nggak bisa. Meter per second. Meter per second. Nah, kira-kira seperti itu dia ya. Ini contoh soalnya yang ada di diktat ya. Nah, baik, untuk yang berikutnya nanti saudara pelajari contoh soal. Kita lihat sekarang setelah kecepatan rata-rata, kita lihat dulu kecepatan sesaatnya ya, kecepatan sesaat. Dimirip dengan yang sebelumnya, jadi kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat kecil atau selang waktunya mendekati 0 ya. Nah, mendekati 0. Nah, mirip dengan yang tadi ya, kecepatan rata-ratanya adalah kecepatan sesaat itu adalah rumusnya sama ya, cuma delta T-nya dalam selang waktu tertentu ya, dalam selang waktu, sama seperti yang pembahasan kita yang sebelumnya. Sehingga dia menjadi dr per dt. Kita turunkan dr per dt ya. Karena selang waktunya sangat kecil, jadi perubahan apa namanya, perubahan posisinya juga sangat kecil ya. Nah, ini pada saat detik keberapa dia kecepatannya berapa gitu. Jadi tentu kita harus cari dulu berapa besar R-nya pada saat itu gitu ya. Nah, ini ada sebuah benda ya bergerak dengan posisi yang memenuhi R 4TI tambah 6T kurang 5T kuadrat J meter. Tentukan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 second. Nah, jadi dia bertanya, pada saat 2 second berapa kecepatannya? Nah, itu yang dinamakan dia dengan kecepatan sesaat. Jadi pada saat waktu itu. Nah, pada saat waktu itu berapa dia ya? Pada saat detik itu berapa dia kecepatannya ya? Caranya gimana? Ya, mirip dengan yang tadi ya. Kita masukkan saja kita masukkan saja ke rumus ya. Nah, pada saat T sama dengan 2 second, R-nya berapa dia? R-nya berapa?
Nah, masukkan R-nya itu. Kemudian dibagi dengan 2 ya. Nah, perubahan posisinya itu tergantung dari tergantung dari nilai R ini ya. Tergantung dari nilai R ini. Jadi T1 second. Pada saat T1 second dia R-nya berapa? Tinggal saudara masukkan T-nya berapa. Pada saat 2 second berarti kita masukkan dia T-nya sama dengan 2 second ya. Nah, itu yang dinamakan dia dengan kecepatan sesaat. Tinggal saudara masukkan saja ya. Tinggal saudara masukkan dr per dt. Jadi R-nya tinggal kita masukkan ke sini berapa nilainya ya. dr-nya berapa ya? Tinggal saudara turunkan ya terhadap R ini. Kan R kan? Kalau kita di kalkulus kan R sama dengan 4T I tambah 6T dikurang 5T kuadrat. J ya. J. Kemudian DR-nya turunannya berapa? Nah, DR ini kan turunannya kan. Turunan pertama dari R. Berapa turunannya? Kita sudah masukkan. Berarti 4T DR per DT ini kan. Nah, DR per DT-nya. Nah, DR per DT-nya berapa? Tinggal sudah turunkan ya. 4T. 4T. 4TI turunannya berapa? 4I saja kan. Tambah 6T berarti 6 saja dia tinggal lagi. 5T kuadrat berarti dikurang 10T J ya. Nah, 10TJ. Inilah DR per DT-nya kan. Kemudian tinggal saudara masukkan saja T-nya berapa tadi 2 second. Tinggal dimasukkan ke situ. Berarti V sesaat atau DR per DT-nya itu sama dengan tinggal dimasukkan 4I tambah 6 dikurang 10. T-nya berapa? 2. Tinggal dimasukkan 2. J. Dapatlah nilainya. Berarti dia 4I tambah 6 kurang 10 ke 20. Berarti dapatnya adalah min 14 J ya. Min 14J. Satuannya di sini sudah meter per second ya. Karena dia sudah saudara turunkan ini terhadap waktu. T-nya kan sudah kita diferensialkan. Nah, kita dapatlah hasilnya 4I ditambah min 14 J. Ya, nah, dapat sudah lihat di sini. Ya, ini dia 4I dikurang 14J. Ya. Atau ditambah min 14J. Tadi jadinya dia min 14J meter per second kuadrat. Kira-kira seperti itu. Jadi R kan diturunkan dulu dia DR karena pada saat itu saja ya, pada saat T 2 second. Jadi dia sesaat. Kalau misalkan saudara sedang melaju kencang kemudian tiba-tiba lampu merah hidup. Kemudian saudara berhenti. Nah, saudara berhenti itu berarti sesaat itu kecepatan saudara berapa? Pada saat berhenti itu. 0. Nah, itulah kira-kira. Itulah yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Padahal sebelumnya saudara lagi lajunya dengan 100 km per jam misalnya. Tiba-tiba lampu merah ngerem gitu ya, berhenti jadinya 0 km. Pada saat 100 itu, ya 100 itulah dia kecepatannya, kecepatan sesaatnya. Nah, kalau kecepatan rata-rata di total dulu perpindahan saudara ya. Perpindahannya berapa? Dibagi dengan total waktu berpindah. Kemudian percepatan rata-rata ya. Percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-ratanya berarti perubahan dari kecepatan benda dibagi dengan lama waktu kecepatan berubah. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah perpindahan dibagi dengan kecepatan dibagi dengan waktu untuk mencari kecepatan. Sekarang kecepatannya yang perubahan kecepatannya dibagi dengan waktu. Mirip dengan yang satu ini ya, satu dimensi ya. Cuma sekarang dia posisi, ada posisi X, Y, dan J ya, ada vektornya. Percepatan rata-rata, rumusnya dikasih tanda siku juga ya. Dikasih tanda siku ya. Kasih tanda siku. Delta V 21 dibagi dengan delta T. Ya. Itu merupakan percepatan rata-rata. Ya. Dia merupakan juga besaran vektor punya arah.
Baik, kita lihat ini ada contohnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang memenuhi persamaan. Tentukan percepatan rata-rata benda antara selang waktu T1 10 per 6 second sampai T2 sama dengan 10 second. Jadi dia bergerak dari 10 per 6 sampai dengan 10 detik. Ya. Nah, dari 10 per 6 detik sampai 10 detik. Kemudian ini ada persamaan kecepatannya. Ya. Berapa kecepatan rata-ratanya? Jadi saudara harus cari dulu satu-satu ya. Cari dulu V1-nya. Berapa V1? Baru nanti dicari V2. Dapat V1, dapat V2. Baru dideltakan seperti ini. Ya, baru dikurangkan. Seperti ini. Jadi dicari dulu masing-masing ya. Saudara cari masing-masing. Cari V1. Cari V2. Kemudian dikurangkan. V2 dikurang V1. Setelah dapat nilai delta P2. Dari persamaan ini ya, dari persamaan yang ini saudara cari P1-nya ya. Nah, P1 berarti saudara masukkan T-nya adalah 10 per 6. Ketika mencari V2 saudara masukkan T-nya adalah 10 second di sini ya di persamaan ini. Dapat P1 dapat P2, sudah dapat delta P. Delta T-nya yang mana? Sudah jelas, 10 dikurang 10 per 6 ya. Baru saudara bagi. Dapatlah dia kecepatan. Dapatlah kecepatan rata-rata. Ini dapat dilihat di bawah ya prosesnya. Ini dapat dia P1 10 per 6. Dapat V2 10 second ya. Kemudian waktunya 10 per 6 sampai 10 second. Ya, tinggal saudara kurangkan ya. Delta V-nya ya tinggal dikurangkan P2 dikurang P1. Dapat nilainya seperti ini. 2 plus akar 3 I dikurang J meter per second. Lama waktunya setelah dicari ya 50 per 6 second. Kemudian dibagi, dapatlah nilai dari percepatan sesaatnya ya. Percepatan rata-rata. Oke, mirip dengan kecepatan. Mirip dengan kecepatan ya, ada kecepatan sesaat, ini juga ada percepatan sesaatnya. Rumusnya sama. Jadi tinggal saudara nanti turunkan V-nya ya. DR-nya dV per dt ya. Kalau tadi untuk V itu posisinya atau perpindahan yang diturunkan, kalau ini kecepatannya yang persamaan kecepatannya yang kita turunkan. dV per dt. Pada selang waktu yang mendekati 0. Ya, selang waktu yang mendekati 0. Itu dinamakan dia dengan kecepatan atau dinamakan dengan percepatan sesaat. Ini ada contohnya ya. Contoh soal. Kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan. Nah, ini ada rumus kecepatan. Fungsinya adalah fungsi waktu, T. Berapakah percepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 5 second? Ya. Tentu yang pertama kita turunkan dulu yang ini. Ya. Kita turunkan dia ya. Sorry. (1.7) ya. Ya. A-nya ya, percepatan sesaat dV per dt kan. dV per dt. Tinggal kita turunkan, ini ada V-nya kan. Nah, berarti dV per dt-nya berapa? Tinggal 10 T kuadrat I, berarti jadinya 20 TI. TI tambah plus 3J. 3 diturunkan jadinya 0. Sudah, tidak perlu kita tulis ya, 0-nya. Nah, kemudian dapat kita tentukan A-nya berapa? Ya sudah, tinggal kita masukkan T-nya. T sama dengan 5 second. A-nya sama dengan, dapatkan nilai A sama dengan 20 dikali dengan 5 I meter per second kuadrat ya. Dapat dia 100. Jadi A-nya sama dengan 100 I
meter per second kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saudara turunkan dulu ya, dengan dV per dt kan. Kan sama dia dengan persamaan diferensial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini untuk yang Untuk yang contoh soal ini. Nah, nanti ini saudara pelajari sendiri ya. Ini ada percepatan konstan di sini ya. Nah, ini percepatan konstan. Saudara gunakan rumus yang sudah Bapak berikan itu. Ada yang ditanyakan? Ini contoh-contoh soalnya, nanti saudara pelajari sendiri. Di buku itu juga ada ya. Ini diintegralkan, menentukan posisi dari kecepatan. Kalau dari posisi ke kecepatan, kalau kita mau menentukan kecepatan ya, dari posisinya kita turunkan terhadap waktu. Tapi kalau seandainya dia kecepatannya diketahui, kita mau mencari posisi, kita integralkan ya. Kita integralkan. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Tidak terdengar? Apakah saudara masih bisa mendengar yang Bapak sampaikan? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai percepatan konstan. Ya, sampai percepatan ini ya. Percepatan ini adalah contoh-contoh soalnya aja lagi. Ini kerjaan saudara. Contoh soal ini tuh saudara kerjakan. Pembahasannya memang tidak bisa banyak kita lakukan ya. Nah, ini juga ada latihan-latihan yang bisa saudara lakukan di sini ya. Di buku ini. Nggak ada? Kita masuk ke masih kinematika 2 dimensi ini. Masih kinematika 2 dimensi, tapi kita masuk ke gerak peluru ya. Masuk ke gerak peluru lagi. Ke gerak peluru. Gerak peluru ini kalau tadi kita belajar yang di 1 dimensi itu kita ada benda jatuh ya, benda jatuh bebas. Analisisnya mirip dengan itu. Analisisnya mirip dengan itu. Jadi kita memanfaatkan percepatan konstan ya. Jadi kita memanfaatkan percepatan konstan, rumus dari percepatan konstan atau rumus dari gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, mari kita lihat gerak peluru ya. Gerak peluru merupakan gerak 2 dimensi yang paling populer bagi kita ya. Jadi gerak ya, dia merupakan gerak 2 dimensi yang paling populer ya. Nah, itu dia merupakan yang paling banyak mungkin dibahas ya. Analisis dari 2 dimensi itu ya banyak digunakan untuk menghitung gerak peluru ini ya. Di gerak peluru itu, misalkan ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal, membentuk sudut elevasi tertentu terhadap sumbu datar ya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini dia. Ini lokasi dia ditembakkan, kemudian dia membentuk lintasan, kemudian jatuh pada titik tertentu ya. Jatuh pada titik tertentu. Misalkan ada sebuah peluru kendali atau bisa juga bom ya, dilemparkan oleh seseorang dengan sudut tertentu, kemudian dia akan jatuh pada titik tertentu juga ya. Untuk analisisnya dapat saudara lihat di sini ya. Kecepatannya V0 dia bisa diuraikan menjadi VY0, jadi dalam arah sumbu Y, VX0 dalam arah sumbu X. Kemudian ini sudutnya tadi, sudut tertentu, ini sudutnya ya.
Nah, kemudian pada saat dia sudah bergerak, maka dia akan menjadi di sini VT. Jadi pada saat waktu tertentu. Jadi bisa kita uraikan dia menjadi VYT atau VXT juga ya. Nah, maksudnya VXT, VYT itu adalah pada saat di detik keberapa dia atau di waktu kapan dia. Nah, berapa nilai VY-nya, berapa nilai VX-nya ya. Karena kan kita analisisnya 2 dimensi ini. Jadi kita harus analisis masing-masing ya, analisis masing-masing dia. Untuk analisis ini seperti tadi sudah dijelaskan, untuk gerak peluru atau gerak benda jatuh bebas itu dia bergerak beraturan ya, dia bergerak beraturan. Jadi di sini berlaku hukum atau berlaku rumus percepatan konstan. Nah, tadi kan ada rumus percepatan konstan kan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tadi di atas ya, pada pertemuan yang yang di buku tadi, buku yang buku Giancoli ya. Nah, itu kan ada tentang rumus gerak 2 dimensi, gerak GLBB itu. Nah, ada rumus GLBB kan? Nah, rumus GLBB di acceleration yang gambarnya siapa tadi? Valentino Rossi ya. Valentino Rossi itu. Nah, ini ada rumus. Ini Bapak balikkan ke sana ya. Saudara bisa lihat, rumus ini. Di rumus inilah yang kita gunakan nanti untuk menganalisis gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang digunakan, seperti pada gerak peluru tersebut ya. Seperti pada gerak peluru tersebut. Oke, saudara lihat lagi gerak peluru ya. Nah, kenapa? Karena ini contohnya ya. Ini pada saat dia berada di titik puncak. Tadi apa yang berlaku di sini? Pada saat dia berada di titik puncak ini yang berlaku apa? V sama dengan 0. Ya? V sama dengan 0. Ya, V-nya sama dengan 0. Ya. V-nya sama dengan 0. V apa yang 0? Ini penting juga ini. V apa yang 0 di sini? V dalam arah apa? Ya kan ada 2 ini. Ada X, ada Y. V dalam arah apa yang 0 di sini? VT. VY-nya yang 0. Ya, VY-nya yang 0. Kalau VX-nya tidak. Ya. VX-nya tidak dia. Karena dia selalu bergerak ke arah X itu dia selalu bergerak. Nah, nanti kita lihat. Kita lihat. Oke. Kita lihat ya. Selama benda bergerak, yang pertama itu bendanya mendapat percepatan gravitasi dalam arah vertikal ke bawah. Artinya, gaya gravitasinya atau percepatan gravitasi yang mempengaruhi benda ini itu adalah sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Artinya apa? Dalam arah Y, yang searah Y, dia mengalami percepatan sebesar, kalau dia ke atas bergeraknya, kalau dia ke atas ya, berarti kalau dia ke atas berarti ke atas itu positifnya kita anggap ya, ke bawahnya negatif. Berarti gaya gravitasinya itu kemana? A gravitasi itu, G-nya itu arahnya ke bawah. Ya, berarti kalau positifnya kita anggap ke atas itu positif, ke bawah itu negatif, berarti G-nya dia menjadi min G ya. Nah, min G. Kemudian dalam arah horizontal dia tidak ada mengalami percepatan. Nah, jadi arah horizontal ini ke sini positif juga, ke sininya negatif. Nah, karena dia ke sana ya, berarti sepanjang horizontal ini, kalau ini A-nya sama dengan min G ya. AY. Nah, jangan salah ya, AY ini. Jadi dia karena ada 2, jadi kita harus hati-hati di sini. A dalam arah Y ya, sama dengan min G. Kemudian A dalam arah X, AX itu dia tidak ada ya. AX-nya sama dengan 0 karena tidak ada percepatan yang mempengaruhi dalam arah X. Kemudian
kecepatan awal benda membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Nah, ini dia sudut theta dalam arah horizontal. Sehingga kita dapat membuat persamaan dari hal-hal ini ya. Nah, kita dapat membuat persamaan berarti kecepatan awalnya berarti V0 saja berarti ya. V0-nya berarti dia V0 dalam arah sudutnya sudut theta berarti dalam arah X. V0-nya itu kan ini dia ya, kita buat aja di sini. V0-nya berarti kan Vx I ditambah Vyj ya. Nah, Vyj. Vx-nya berapa? Vx-nya tentu V0 terhadap ini. Sudutnya apa ini? Yang berlaku berarti cos di situ kan dia gini kan. Nah, x-nya berarti ini Vx. Ini sudah ada di sini kan, Vx0, Vy0. Berarti di sini Vx0-nya adalah apa? V0 cos sudut theta ya. Vy0 sin theta ya. Nah, di sini datangnya ya. Jadi ya kita refleksikan terhadap X dan terhadap Y. Kemudian dari sini Vx0 cos theta. Tadi dari rumus GLBB, dari rumus GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Itu kan V-nya itu ya rumus V-nya itu apa? Kita mau mencari dalam arah X. Vx-nya berarti berapa? Ada dalam rumus GLBB. Kita pisah dia. Halo? Satu orang coba dalam rumus GLBB tadi. Kalau V itu rumusnya apa? V ditambah V0. V0 plus 2. V0 tambah V0. Ya V0 karena ada X. Berarti V0X atau Vx0. Ya. Apa lagi? Vx0 ditambah AT. AT berarti AX ya dikali dengan T. Nah, kalau kita lihat kan dalam arah X dia 0. Udah, berarti Vx sama dengan Vx 0. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulan yang saya ambil di sini? Jika Vx sama dengan Vx 0, apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Di dalam arah X itu kecepatannya selalu sama. 0. Kecepatannya selalu 0. Kecepatannya selalu sama ya. Jadi kecepatannya sama dia. Dalam arah X ini baik dari awal sampai dia jatuh lagi itu kecepatannya sama ya. Nah, itu artinya. Itu yang dimaksud dengan persamaan ini. Jadi Vx sama dengan Vx0. Pokoknya di titik mana saja kecepatan dalam arah X itu nilainya sama dengan Vx0. Sama dengan kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya. Kalau kecepatan awalnya 10 km per jam. Sampai dia jatuh dalam arah X dia akan selalu 10 km per jam. Ya. Berbeda dengan arah Y. Kalau dalam arah Y, Vy apa yang mempengaruhinya? Sama juga dengan ini. Gravitasi. Vy0 ditambah A-nya. A-nya berapa? Min G. Berarti min. Gravitasi. Langsung aja kita minkan min G dikali dengan kali dengan kali G ya. Atas. Susah sekali membuat G ini. Dikali dengan G dikali dengan T ya. Min G dikali dengan T. Nah, inilah rumus Vy-nya karena ada G yang mempengaruhinya ya. Untuk Y, kecepatan Vy-nya. T berarti pada saat tertentu kita masukkanlah Vyt di situ ya. Nanti misalkan T-nya setelah bergerak 10 detik berapa Vy-nya? Setelah bergerak 15 detik
berapa VY-nya ya. Dia akan selalu berubah. Pada saat di atas, pada saat di titik puncak, Y-nya sama dengan 0. 0. VY-nya ini sama dengan 0. Ya. VY-nya sama dengan 0. Pada saat di puncak ya, pada saat di puncak. VY-nya sama dengan 0 dia. VY-nya ini ya. Berarti VY-nya itu nanti dia sama dengan VY0 berarti di situ di titik puncaknya maka dia akan VY0 sama dengan GT ya, sama dengan G dikali T ya. Aja dulu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini kan udah jam 9:10, saudara mau lanjut lagi kan? Nah, untuk analisis yang lainnya nanti saudara saudara buat ya. Ini di sini juga ada di buku ini. Bapak ini ada analisisnya. Nanti dalam arah X, dalam arah Y ya, ada analisisnya. Nah, nanti saudara akan mendapatkan persamaan gabungan. Persamaan gabungannya nanti. Vx-nya berapa, Vy-nya berapa ya. Jadi udah. Kemudian X-nya untuk mencari posisi, rumusnya apa? Y-nya untuk mencari posisi Y-nya, rumusnya apa? Jadi rumus-rumus 1, 2, 3, 4 ini, inilah yang saudara gunakan nanti untuk menganalisis gerak peluru ya. Gerak peluru. Kemudian juga ada untuk, ini dia yang ketinggian maksimumnya. Berapa maksimum dapat dia capai? Rumus yang tadi, yang GY tadi ya, GT tadi, V0, T-nya itu adalah V0 dibagi dengan T ya, pada saat titik puncak ya, pada saat titik puncaknya. Berapa dia waktunya misalkan. Jadi kita bisa mencari berdasarkan dari kecepatan awalnya. Jadi pada saat berapa dia mencapai titik puncaknya, karena di situ VY-nya sama dengan 0 ya. Ini untuk mencari tinggi maksimum. Rumus untuk menentukan tinggi maksimum adalah setengah dari VY0 kuadrat dibagi dengan G. Ya. VY0 kuadrat dibagi dengan G. Setengah dari VY0 kuadrat dibagi dengan G. Ini datangnya dari mana? Ya dari persamaan GLBB itu saudara masukkan. Saudara masukkan, maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Dapat saudara pelajari sendiri. Kemudian ini untuk menghitung jangkauan maksimum. Jadi artinya untuk mendapatkan seberapa jauh dia nanti jatuhnya. Berarti dalam arah X-nya itu berapa ya? X maksimumnya berapa dia? Nah, ini rumusnya. Berarti T, ini TM ini adalah T maksimum tadi ya. Nah, tinggal kita kali 2. Artinya jarak ketika dia jatuh itu, ketika dia maksimum, nah, dia mencapai maksimum di sini misalkan ya. Nah, ini kan T-nya TM itu. Pada saat dia jatuh, nah, waktunya itu sama dan jaraknya itu dia juga sama ya. Nah, ini sama dia. Nah, jadi tinggal dikalikan 2 aja waktunya. T maksimalnya ini ya. Nah, ini adalah T. 2 dikali dengan TM. Jaraknya, gunakan rumus untuk gerak horizontalnya. Untuk gerak horizontalnya. Saudara dapatkan nanti rumus seperti yang Bapak sebutkan. Oke, baik. Ini rumusnya ya, untuk mencari jarak maksimumnya ini. Jarak maksimumnya V0 kuadrat per 2 G. Oke, ini sudah masuk contoh soal. Nanti saudara pelajari contoh soalnya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau enggak nanti ingatkan Bapak lagi untuk share buku ya. Nanti saudara kerjakan soal-soalnya di dalam buku itu, kerjakan soal latihannya. Nanti Bapak kasih
tugas supaya saudara ada inilah ya. Ada apa namanya? Ada yang saudara kerjakan gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya langsung. Apa yang mau ditanyakan? Untuk file materinya nanti akan di-share di grup atau mana, Pak? Ya, nanti akan Bapak share di grup. Ya, Pak. Coba. Tezar ya? Ya, Pak. Dan untuk materi kan fisika ini ada yang bahasa Inggris, Pak. Ya. Kan untuk materi fisika ini kan pakai bahasa Inggris. Jadi kami untuk belajarnya ditranslate dulu atau gimana, Pak? Nanti akan dijelaskan dengan Bapak. Oh ininya ya, saudara pahami sendiri aja ya. Nanti saudara kerjakan. Kan istilahnya istilah ini saja. Acceleration itu artinya percepatan ya. Velocity itu artinya kecepatan. Nah, istilahnya kan bukan bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Inggris yang aneh-aneh ya, yang berhubungan dengan bidang engineering, di bidang teknik. Jadi saudara juga harus terbiasa juga dengan istilah-istilah itu ya. Satuannya kan nggak aneh-aneh satuannya. Satuannya inci ya, inci nanti saudara rubahlah ke dalam meter ya. Jadi jangan apa namanya, atau kalau satuannya sama-sama inci ya buat dalam bentuk inci gitu. Jadi jangan terpaku ke bahasa Inggrisnya, pahami yang dimaksudnya di situ apa ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ini Bapak stop share. Mau di ini dulu, dilihat ya yang hadir ini. Oke. Pak. Sudah Bapak rekod ya. Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Pak.